Yo, what's up, bro? Jadi, di video ini itu kita bahas tentang kenapa terjadinya market crash ya. Jadi, market crash ini terjadinya yaitu akibat dari Evergrande Group ya. Itu raksasa properti Tiongkok di ambang kolaps. Jadi di sini mari kita lihat dulu. Jadi pelemahan Bitcoin yang ternyata datang dari krisis finansial yang terjadi di Tiongkok. Menurut analis Colin Wu, anjloknya market Bitcoin karena terjadi salah satu perusahaan terbesar di Tiongkok yaitu Evergrande Real Estate Group menumpuk hutang hingga 2 triliun dolar dan menyebabkan harga sahamnya rontok sebesar 10% setelah sehari sebelumnya anjlok 17%. Saking besarnya, kasus hutang Evergrande diibaratkan sebagai kasus Lehman Brothers versi Tiongkoknya. Nah, apa dampaknya? Jadi dampak dari kasus ini dirasa sistematik ya, karena efeknya mulai terasa hingga ke pasar keuangan. Food yang ditimbulkan menyebabkan indeks Hang Seng rontok 7%, terendah dalam 52 minggu terakhir ya. Nah, market Bitcoin juga berdampak. Bitcoin melemah 9% dari level 47.277 dolar ke 42.598 dolar. Hal ini terjadi karena aksi jual besar-besaran dilakukan investor Bitcoin di Tiongkok. Jadi, investor Bitcoin di Tiongkok ini itu melakukan penjualan Bitcoin besar-besaran ya. Jadi mereka bersih-bersih ya teman-teman. Yang diperkirakan mencapai 312 juta dolar dalam 1 jam. Nah, di salah satu exchange kripto, Bybit, jumlah Bitcoin yang diuangkan sebesar 153 juta dolar. Tapi nggak masalah, nanti juga akan ada kok yang membeli dan harganya nanti akan naik lagi. Masalahnya kita sabar aja. Nah, jadi Evergrande adalah salah satu perusahaan real estate terbesar di Tiongkok ya teman-teman. Bagi yang belum tahu, jadi Evergrande ini termasuk dalam daftar global 500 ya, yang memuat perusahaan terbesar dunia dalam hal pendapatan. Evergrande memperkerjakan 200.000 karyawan dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak 3,8 juta pekerjaan dalam setiap tahun. Menurut Matthew Becking, analis dari Economic Intelligence Unit, banyaknya pengembangan bisnis yang tidak sesuai core bisnis Evergrande membuat hutang menumpuk ditambah dengan bisnis real estate yang lesu di tahun ini menyebabkan Evergrande terjerat hutang yang kemungkinan besar tidak mampu dibayar. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini dan mencegah dampaknya meluas, pemerintah Tiongkok diperkirakan akan turun tangan. Menurut William Analis dari Capital Economic, Bank Sentral Tiongkok sudah menyiapkan bantuan likuiditas untuk membayar hutang Evergrande. Jadi sejumlah perusahaan hukum dan akuntan publik seperti King dan Wood Mallesons dikerahkan untuk melakukan audit dan bantuan hukum. Meskipun demikian, tidak sedikit analis yang menganggap kasus Evergrande sudah tidak tertolong dan akan segera berdampak terhadap keuangan Tiongkok bahkan dunia. Nah, jadi bagaimana pendapat teman-teman dalam kasus ini? Silakan berkolom komentar di bawah.